BSMI itu apa, kepanjangannya apa, dan nanti kita akan ngobrol langsung. Dan kali ini mereka ini punya giat yang berkaitan juga dengan Ramadan. Ada namanya Ramadan on Fire with BSMI. Wah, ini keren banget nih ya judulnya. Kita sama dulu deh. Ada teman-teman, ada Kang Piu, ada Mbak Irga, dan juga ada Kak Ala, bener gak sih? Iya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore juga. Selamat sore semuanya. Oke, bisa lebih dekat mungkin sama mic-nya ya. Oke, nah Kang Pio. Nah, coba Kang Pio boleh dites dulu? Cek. Nah, oke nih. Ini sama-sama penyiar ini ya. Punya ini juga nih, punya media juga nih, podcast ya Kang Pio ya. Ya. Oke, Kang Pio ini adalah dari Departemen Fundraising BSMI Provinsi Banten. Betul. Provinsi Banten. Sehat Kang Pio? Alhamdulillah sehat. Gimana Padi, masih bermusik? Mau menelurkan single baru. Oh, menurut single baru. Oh, itu padi apa ayam? Bentar lagi. lagi. Ada. Ya, jadi bukan Piu Padi ya, Bukan, sekali lagi bukan ya. Ini Kang Piu dari BSMI Provinsi Banten, dan juga ada Kak Ala. Kak Ala dari departemen apa nih kalau boleh tahu? Aku masih baru sih Kak. Oh, newcomer. Iya, Newcomer. Jadi, Oke. Dan di sampingnya Kak Ala ada Kak Irga atau Mbak Irga mau dipanggil? Kak Irga boleh. Kak Irga. Iya. Nggak kelihatan ya, maaf ya, agak tertutup ya. Iya, soalnya imut-imut semua nih yang cewek-ceweknya ya. Ya, saya nggak bilang amit-amit loh, nanti takut kejebak ini ya. Oke, Kak Irga sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Banisha apa Kanesha nih? Kakak ya. Oh, Kak juga. ya. Kayak anak pramuka semua ini ya, jadi dipanggil kakak semua ya. Oke, alhamdulillah teman-teman dari BSMI sudah hadir, BSMI Provinsi Banten, dan jadi mereka nanti akan sharing banyak ini seputar aktivitas mereka di bulan Ramadan dan juga program-program lainnya yang ada di BSMI. Nanti kita juga akan terhubung sama Pak Bambang ya. Melalui line telepon karena sudah mudik kabarnya Iya, ya. betul. Sudah mudik. Oke, nanti kita coba hubungi. Nah, ini sebelum kita ngomongin kegiatan Ramadan, BSMI itu apa sih? Kepanjangannya apa? Terus ini apakah komunitas, lembaga, atau seperti apa? Siapa yang akan menjelaskan? Kang Piu atau silakan? Saya coba. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Harmonas dimanapun Anda berada. Baik, salam kenal. Kami dari relawan Bulan Sabit Merah Indonesia. Oke, pada sore hari ini kami dari pengurus BSMI Provinsi Banten, domisili di Cilegon. Oke, jadi BSMI ini adalah sebuah perhimpunan lembaga kemanusiaan dengan kalau singkatan BSMI Bulan Sabit Merah Indonesia. Bulan Sabit Merah Indonesia ini sudah ada di semua provinsi di Indonesia. Karena memang bentuknya adalah perhimpunan. Kami ada beberapa, termasuk sampai dengan kabupaten kota juga sudah ada. Bahkan di beberapa daerah itu sudah sampai level kelurahan sekupnya. Karena memang melihat kebutuhan untuk relawan ini kan cukup banyak nih ya. Kalau kita bicara khususnya di Banten, ini beberapa event kegiatan kemarin, Banten sendiri kalau boleh dibilang dapat ujian beberapa kali tempaan ya, musibah-musibah di tanah Banten khususnya. Benar. Terakhir kemarin di Serang itu juga banjir. Alhamdulillah kita juga ikut berpartisipasi dalam penanggulangan banjir. Banjir ya. Nah, 1 Maret ya itu ya, Kang. Betul. Kemarin juga Kak Irga, Kak Ala juga turun, dan itu juga termasuk teman-teman dari Tangerang juga kita turun karena memang musibahnya ada di wilayah Serang. Nah, untuk BSMI Provinsi Banten sendiri saat ini dikomandoi oleh Dr. Selamat. Beliau sebagai Ketua BSMI Provinsi Banten. Sedianya sih kami coba ajak beliau juga untuk bersama kita. Beliau sedang ada agenda luar yang belum bisa membersamai. Oke, itu kemudian untuk di tingkat kabupaten kota sendiri full untuk BSMI Cilegon, Serang, Serang Kabupaten, Pandeglang, Lebak sampai dengan Tangerang Raya itu juga sudah ada. Alhamdulillah sudah terbentuk. Oh ya, kalau untuk yang Tangerang Selatan ini tinggal deklarasi. Tapi kalau untuk kegiatannya sudah mulai berjalan ya. Oke. Jadi BSMI ini adalah lembaga perhimpunan kemanusiaan. Fokusnya di kebencanaan atau
apapun gitu, misalnya tidak hanya isunya kebencanaan saja. Jadi kalau kita bicara kerelawanan, kita nggak bisa difokuskan pada satu titik, tetapi memang konteksnya BSMI adalah tim medis ya, fokus di tim medisnya. Tetapi dalam hal penanggulangan kebencanaan ini kita tidak melulu di medis aja. Jadi proses mulai dari evakuasi, asesmen, evakuasi sampai dengan recovery itu semua ada. Nah, termasuk di sini Kak Irga juga sebagai psikolog. Nah, beliau masuk ke dalam tim apa Kak Irga? Ya, kami di psikososial ya, dukungan psikososial. Oke. Jadi karena memang ini juga butuh nih kalau misalnya penyintas bencana psikologisnya juga terganggu ya Kak Irga ya. Oke, nanti saya pengen tahu banyak ini kayak peristiwa tsunami beberapa tahun lalu, yang terbaru adalah banjir bandang 1 Maret kemarin gitu ya. Mungkin nanti Kak Irga bisa cerita-cerita. Terima kasih nih Kang Pius sudah dijelaskan apa itu BSMI, kepanjangan dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Ini lembaganya ada di Indonesia atau juga di luar Indonesia ada nih. Jadi punya cabang gitu ya kita sebut seperti itu. Kalau Bulan Sabit Merah sendiri secara akta legalitasnya kan hanya internal di Indonesia saja. Tetapi bisa dimungkinkan memang ada beberapa relawan-relawan yang memang dari awal sudah bergerak di BSMI, kemudian mereka kerja atau menetap di satu negara. Jadi nggak membawa nama lembaganya sih, itu cuma hanya personal ya. Aja. Tapi memang mereka berawal dari BSMI ya. Bukan tidak mungkin juga, mungkin bisa dikembangkan di negara sana gitu ya. Tinggal dilihat regulasinya nanti. Oke. Baik. Nah ini kita coba sebelum masuk ke giat Ramadan, saya pengen ngobrol sama Kak Irga sama Kak Ala nih. Kemarin pas banjir bandang 1 Maret ya di Kota Serang. Kalau Kak Irga tadi kan dukungan psikologis. Kalau Kak Ala boleh tahu nggak di mana nih? Apakah di Pera pada saat mungkin tanggap bencana atau pasca bencana? Kak Ala. Sejauh ini aku dididiknya kan sama Kak Irga ya, jadi di bagian psikososial. Jadi gabung sama. Iya, benar. Oke. Nah, Kak Irga gimana waktu 1 Maret kemarin pasca banjir itu? Psikologis orang-orang Kota Serang atau masyarakat Kota Serang? Iya, jadi kan yang namanya kondisi psikologis ya ketika bencana, misalnya ada shock gitu ya, ada kecemasan, itu bukan hal yang aneh gitu. Jadi malahan kondisi psikologis abnormal pada situasi yang abnormal is a normal. Begitu. Jadi mindsetnya itu malah ya ketika orang dilanda bencana itu memang kondisi psikologisnya pasti abnormal gitu. Malah masalah kalau dia sedang dilanda bencana, rumahnya kebanjiran tapi santai-santai aja, happy aja gitu ya. Kecuali anak-anak. Kalau anak-anak itu memang kalau di pada bencana-bencana banjir ya biasanya malah seneng main air ya. Jadi kayak ada waterboom dadakan depan rumah. Waterboom dadakan gitu kan, tapi coklat gitu kan waterboomnya. Bener ya. Gitu. Jadi kita arahnya tuh malah memang lebih ke psychological first aid, bantuan psikologis awal ya. Jadi bagaimana kita melihat kondisi mereka, kita hadir, kita bertanya apa yang mereka butuhkan, kita mengobservasi mereka itu kondisi psikologisnya seperti apa, kita sapa gitu ya, kita tanya kebutuhannya, kemudian ditanya bagaimana kondisi keluarganya, kondisi dia. Sebenarnya hal-hal kayak gitu yang dibutuhkan ketika masyarakat itu dilanda bencana di tahap-tahap awal dari segi psikologisnya ya. Ada yang pernah gini nggak pada saat Kak Irga turun, Kak Ala turun, denial, nolak gitu? Ini orang lagi kena musim apa sih tanya-tanya gini-gini? Ada nggak? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Denialnya bentuknya bukan seperti itu ya, lebih dia masih kayak napak nggak napak ya. Kayak waktu banjir bandang di Lebak gitu ya, ada yang memperhatikan rumahnya yang udah nggak ada gitu, tapi lebih kayak ini beneran nggak sih, terjadi nggak sih kayak gitu, nggak nyangka gitu ya. Nggak nyangka. Lantas apa nih Kak kalau yang dilakukan sama teman-teman dari tim psikososialnya di BSMI menghadapi penyintas bencana seperti ini? Iya, kita lihat dulu, jadi perhatikan dulu gitu, mereka kondisinya seperti apa. Karena kan nggak semuanya itu bisa kita hanya wawancara aja ya, mungkin wawancara malah mengganggu loh.
memperhatikan dulu gitu, look dulu, melihat mereka butuh apa. Kalau mereka masih dalam situasi yang berbahaya, misalnya kok dia tinggalnya masih di tempat itu ya yang berbahaya, kita coba beritahu gitu, ibu lebih baik tinggal di pengungsian agar lebih aman, misalnya kayak gitu. Itu juga PFA loh, psychological first aid juga begitu. Kemudian ya kita tanyakan apa yang dibutuhkan. Nah, dengan kita mengetahui apa yang ia butuhkan, kita bisa sambungkan dengan sumber-sumber bantuan gitu. Kita sambungkan. Mungkin untuk medis ya kita ada gitu ya di Bulan Sabit Merah Indonesia gitu. Kemudian dia mungkin butuh hal-hal yang lain, kita sambungkan dengan organisasi-organisasi lain yang memang support di hal itu. Oke, artinya juga ini berbagi peran ya, karena kan banyak sekali nih kalau berbicara mengenai lembaga kerelawanan. Beberapa hari yang lalu saya juga sempat ngobrol dengan teman-teman dari BPBD dan juga NDMC yang memang kalau informasinya ada sekitar 60 lebih bahkan sampai 70-an lembaga kerelawanan di Banten. Betul. Artinya memang sebenarnya kita nih kaya banget nih, relawan nih banyak banget nih, tinggal nanti bagi peran gitu kan. Sumber daya manusianya betul. ada gitu iya, tinggal berbagi peran. Tadi BSMI punya dukungan psikologisnya, ada juga tim medisnya gitu kan. Dan ini memang sekali lagi untuk meng-hire orang-orang seperti ini juga perlu apa ya? Asesmen terlebih dahulu untuk bisa bergabung di BSMI. Betul. Ada bisa dibilang perekrutan tertentu dengan latar belakang tertentu. Gimana nih Kang Pio? Oke, jadi di BSMI sendiri sebelum teman-teman calon relawan baru masuk ke dalam BSMI, kita ada namanya pendidikan dasar dan pendidikan dasar Klatsar ya. Klatsar pendidikan dan pelatihan dasar. Dan sebelumnya juga ada seleksinya juga, ada seleksi wawancara gitu. Boleh saya teruskan dulu ya? Silakan. Kang Wio ya, punten. Ya, jadi di seleksi wawancara itu kita mau melihat nih seperti apa sih background teman-teman calon relawan ini gitu. Kita lihat soft skill-nya gitu. Misalnya apa? Apakah dia punya initiating action yang cukup, dia punya resiliensi atau ketangguhan yang cukup. Jadi kita review gitu kehidupan dia sebelumnya tuh seperti apa sih? Karena kadang orang-orang kan jadi relawan nggak tahu ya bahwa menjadi relawan itu sesuatu gitu. Jadi ada yang iseng-iseng aja daftar gitu. Padahal ikut-ikutan teman gitu ya. Ikut-ikutan teman gitu kan. Padahal punya menjadi relawan itu ya mesti ibaratnya kalau orang yang biasanya kita tuh harus apa ya, minimal satu step di atas yang lain gitu loh, kesiapannya gitu, kemandiriannya begitu. Iya, mandiri nih, karena kan kita niatnya mau nolong orang ya, jadi sampai nanti kita ngerepotin orang, gitu kan? Betul, karena kalau nggak disaring takutnya ya malah relawan-relawan ini bukannya ngebantu malah ngerepotin gitu ya. Ya setelah disaring ada pembinaan juga ya. Dan sekarang ada berapa relawan yang tergabung di BSMI? Ini apa hitungannya per kabupaten kota atau di provinsi? Jadi kalau untuk pendataan relawan di Banten ini di-handle sama Sekjen atau Sekretaris Jenderal di tingkat provinsi. Kalau yang terdata sampai dengan ikut di Klatsar itu kurang lebih yang ke-200. Tetapi kan yang tadi kata Kak Irga tadi sampaikan bahwa ini adalah seleksi alam gitu kan. Teman-teman yang memang bisa terus bertahan gitu kan ya, itu lanjut. Seperti ya alhamdulillah sampai saat ini juga kami bertiga ini masih stay di BSMI. Tapi teman-teman yang lain juga yang pernah ikut bahkan dari angkatan pertama itu di 2015 kalau apa 16 gitu. Itu juga sudah mulai pada yang hilang entah kemana lagi berguguran. Oke, ini hasil seleksi alam bertahan sampai sekarang ya. Jadi Kang Pio bergabung tahun berapa di BSMI? Saya di 2017, awal 2017. Oke, kalau Kak Ala? Di 2021. Kak Ala ini relawan baru. Relawan baru. Di Klatsar 6 ya Kak Ala ya. Iya, benar. Kalau Kak Irga? Saya dari 2018. 2018 ya. Oke, inilah yang bertahan ya. Yang bertahan sampai sekarang. Kalau boleh tahu nih, nanya sedikit personal, apa yang membuat Kang Pio, Kak Irga bertahan di BSMI untuk menjadi volunteer? Karena kan tadi harus di atas satu step orang kebanyakan gitu ya. Gitu.
Jadi awalnya memang dijerogin ya kalau bahasa didorong nyemplung didorong bahasa kan, habis kalian nyemplung deh kan. gitu ya. Oke. Ya di 2017 itu saya memang diajak sama ketua BSMI Cilegon, Pandang. Beliau mudah-mudahan mendengar hari ini. Saya diajak di 2017. Nggak pernah terbayangkan BSMI itu apa. Itu semacam bentuknya apa juga saya nggak tahu. Oke lah, coba ikut aja. Intinya relawan. Karena memang dari awal juga sebelum kenal BSMI, sejak masa-masa sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi, memang saya demen sama yang dunia-dunia kayak gitu tuh, kerelawan gitu kan. Nah kemudian ketemulah sama BSMI 2017 masuk. Oh ternyata BSMI ini asik juga gitu ya. Waktu itu saya ada dua sesi tuh, pertemuan di kelas in kelas, kemudian jeda 2 pekan berikutnya itu pelatihan training di lapangan. Jadi memang kita benar-benar diajari tentang berorganisasi, tentang BSMI itu apa, kemudian sampai ke penanganan P3K lah ya, penanganan pertama gitu ya, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kita diajari, termasuk juga dengan ada namanya dapur umum. Nah jadi memang BSMI ini secara kalau di breakdown itu semua sisi, semua peran itu kita punya ambil bagian. Tetapi memang dalam konteks core-nya adalah di medis, dan memang kan nggak mungkin nih kalau misalkan yang ngangkat-ngangkat dalam realnya itu kan gotong-gotong obat misalkan dan seterusnya, nggak mungkin dong teman-teman dokter yang gotong-gotong gitu. Nah maka di sini diperlukan namanya tenaga-tenaga relawan umum yang artinya non medis. Ini bisa semua apapun, termasuk juga yang nggak bisa dihilangkan adalah termasuk juga dengan driver ambulan misalkan, itu juga menjadi faktor yang penting. Nggak mungkin juga dong gitu kan, perawat yang bawa gitu kan ya. Oh iya. Dan one man show banget itu ya. Gitu kan. Ya udah itu namanya lembaga dokter apa gitu kan, kalau one man show. Oke, baik. Jadi seperti itu. Itu yang dapur umum juga kan. Gimana Kak Irga? Untuk dapur umum banyak hal ya yang memerlukan bantuan relawan-relawan yang non medis juga gitu. Kita melihat orang-orang medis nih butuh pertolongan kita dalam arti ini kita harus bersinergi nih. Setiap profesi itu harus bersinergi gitu di Bulan Sabit Merah Indonesia ini, supaya kegiatan-kegiatan kita bisa bisa bersinergi, bisa berjalan dengan lancar gitu, dengan memanfaatkan setiap keahlian yang dimiliki oleh para relawan. Ya, oke. Yang jago masak di dapur umum gitu kan, yang bisa nyupir mobil jadi driver, atau bisa otomotif ya pegang di armadanya BSMI gitu. Dan tapi ada juga Kak yang ini ya, yang memang yang secara personal dia orangnya ramai gitu ya, dan ini sering menghibur teman-teman relawan yang habis giat. Kemudian kan kita kasih, kalau sekarang ada namanya stand up comedy, mungkin kira-kira gitulah, jadi menghibur teman-teman relawan gitu. Jadi setelah mereka show gitu kan ya, kita jadi semangat lagi gitu kan, jadi capek-capek gitu itu hilang. Atau malah ada juga kayak yang bisa pijit gitu ya. Nah teman-teman juga jangan salah, teman-teman relawan ketika pasca kegiatan aksi di 1 hari full itu cukup capek juga gitu kan, lelah. Maka di situ ada peran tambahan yang diperlukan juga, yaitu tukang pijat. Oke, jadi ternyata ini jadi komplit ya sebenarnya ya di BSM ini, dengan berbagai latar belakang dan juga bisa dibilang keahlian gitu ya. Oke, kalau tadi tuh Kang Piu, nah kalau Kak Irga, apa yang membuat bertahan sampai sejauh ini? Apa yang membuat bertahan ya? Yang membuat masuk itu sebenarnya kerelawanan itu bukan hal yang asing sebenarnya buat saya. Dari saya zaman SMP, SD juga kan kita udah ikut pramuka ya, udah ikut organisasi begitu kan, membantu orang, itu nilai-nilai membantu orang itu sudah ditanamkan gitu dari kita kecil ya. Kemudian SMP ikut organisasi, ikut remaja masjid di komplek gitu, bikin acara buat anak-anak SD, anak SMP buat acara buat anak SD gitu kan. Kemudian waktu SMA juga ikut organisasi. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru buat saya. Sama ketika saya di kampus juga begitu. Jadi kemudian saya kuliah lagi di S2 profesi. Jadi saya nggak bisa ikut organisasi itu saat itu karena padat banget. Jadi ada apa ya? Ada kayak ini hal yang saya tunggu-tunggu gitu. Kayak pokoknya selesai kuliah nih mesti ikut organisasi apa ya, mau bantu organisasi apa ya gitu. Akhirnya
masuk lo di BSMI. Dijorokin juga nggak sama Kang Piu mungkin akhirnya nyemplung di situ? Ditawarin sama teman sih. Jadi Oh, sebelumnya juga udah ada keinginan gabung di kerelawanan begitu. Kemudian nemu sih ada temen yang ngirim broadcast bahwa BSMI mau rekrutmen nih gitu. Apaan nih BSMI gitu kan. Kemudian saya lihat divisi-divisinya kok kayaknya menarik ya. Ada kegawat daruratan, kemudian ada kesehatan ibu dan anak, ada dapur umum dan lain-lain ya, banyak kok menarik banget nih gitu. Dan akhirnya bergabung dan ternyata memang seru ya, teman-teman medisnya juga seru-seru gitu ya, para dokter, kemudian perawat, bidan-bidan, kita banyak belajar ya di sana ya gitu. Akhirnya justru malah dapat ilmu baru gitu ya di situ. Ilmu baru Oke, dan akhirnya kan juga karena saya psikolog gitu, kita fokus di dukungan psikososial, jadi mengeksplor, eksperimen ya. Kayak BSMI itu tempat kita mengeksplor kemampuan kita gitu ya, dan bekerja sama dengan teman-teman semuanya membuat hal-hal yang bermanfaat gitu buat para penyintas bencana khususnya. Gitu. Jadi kayak rumah belajar sebenarnya. Kayak rumah Terus juga belajar tapi ada dampaknya gitu. Alay 2021 Iya, ini ya. bener banget, masih baru banget nih. Apa yang bikin tertarik bergabung di BSMI? Ya, sebenarnya sama kayak Kak Irga, di bidang kemanusiaan ya, karena seru aja gitu nolongin teman-teman, nolongin para orang-orang yang membutuhkan. Nah, kondisinya saat itu saya bisa dibilang hilang gitu rasa kemanusiaannya saat itu. Iya, saya lagi quarter life crisis ya bahasanya. Iya, masih muda banget. Masih muda banget ya kan? Labil ya. Oke. Masa-masa labil saat itu ya. Sampai saat itu teman saya juga negur, lo nih kenapa sih kayak gitu. Sampai akhirnya saya dibuat sadar sama ucapan teman saya, dan saya sedih gitu melihat kondisi saya saat itu. Wah, ini iya ya, saya ini kenapa ya. Kemudian karena saya nggak mau terus-terusan di kondisi itu, saya mencari tahu. Ini berbeda ya dengan Pak Yusuf yang dijerokin ya. Kalau saya mencari tahu sendiri, iya, lembaga kemanusiaan apa yang ada di dunia ini gitu. Saya cari, saya telusuri. Kemudian waktu itu ngelihat di YouTube-nya BSMI ada himnenya ya, terus saya dengerin dan saya tuh tersentuh banget sama lagunya waktu itu. Saya tersentuh, terus kebetulan juga kakak saya kan berkecimpung di dunia kerelawanan. Nah waktu itu dia ngirim linknya di situ kalau BSMI itu lagi open recruitment. Pas banget waktu itu saya lagi cari tahu, terus BSMI juga, apa emang saya masuk aja kali ya. Nah, iya udah jodohnya gitu. Terus saya masuk di situ, terus saya ikut di Klatsar bareng teman-teman, ketemu para kakak pembinanya, dan itu seru banget gitu. Terus saya menemukan gimana saya bergerak, terus hati saya tuh merasa tenang gitu, dan nyaman banget di sini gitu. Dan akhirnya itu mungkin healing terbaik kali ya. Bener banget, karena bisa membantu orang lain. Iya, tergolong kan saya paling muda ya di sini, dan saya tuh selalu diberi ruang buat salah gitu untuk para senior semua, bahwa nggak apa-apa, kamu nyoba aja sekarang. Kalau kamu nggak mau salah sekarang, kamu salah waktu pas tua kayak gitu. Jadi saya ngerasanya saya benar-benar dibina di sini gitu. Oke, menarik ini ya bergabung di BSMI. Kita belum masuk ke program loh ini ya. Ini baru menceritakan tentang lembaganya, terus personalnya gitu kan, bergabung di BSMI. Nanti kita masuk ke program ya. Nanti saya juga akan coba hubungi Pak Bambang yang ada di kampung halaman ya, yang sudah mudik duluan. Kita akan ngobrol spesifik tentang program-program BSMI dan juga giat Ramadannya BSMI di tahun 2022. 98,1 Harmoni FM masih di Kongkow Ramadan dan juga masih bincang spesial sore hari ini bareng teman-teman Bulan Sabit Merah Indonesia. Nah, ada Kang Piu, ada juga Kak Irga sama Kak Ala, dan di line telepon ini ada Pak Bambang, Wasekjen dari BSMI Provinsi Banten. Assalamualaikum, selamat sore Pak Bambang. Ini lemes banget sih. Puasa nggak? Iya. Oh, puasa. Sore. Oke. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Atas doa teman-teman semua. Hari ini tidak bisa membersamai rekan-rekan yang ada di studio ya? Iya, kemarin sudah kontak Kang Piu, kemudian Mbak Irga, Kak Ala.
terima kasih semuanya ya di studio. Sehat semuanya. Sehat Pak Bam, halo. Salam buat keluarga Pak. Alhamdulillah. Oke, Pak Bambang, sekarang kita mau masuk ngobrolin tentang programnya BSMI nih, Pak Bambang, selaku Wasekjennya dari BSMI Provinsi Banten. Programnya apa saja sih yang ada di BSMI? Terus juga yang terkait Ramadan itu apa nih kira-kira? Karena kan temanya tadi Ramadan on fire gitu kan. Wah, ini sesuatu yang spesial banget. Silakan Pak Bambang. Ya, terima kasih Harmonas. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya, para pendengar Harmoni FM. Izinkan saya untuk sharing sedikit tentang BSMI. Teman-teman sudah sharing juga. Untuk program BSMI ini sebagian besar memang tadi sudah disampaikan mengenai apa saja yang kiprahnya buat masyarakat dan negara ini. Tadi misalnya bagaimana kita membantu dalam kebencanaan ini, ada tim medis, ada tim psikososial, kemudian ada tadi ada tim pijat juga nih, Kak Nesa. Benar. Kalau memang secara keseluruhan BSMI itu bergerak di fokusnya di kesehatan. Nah, untuk yang selain itu kita juga membantu mengenai pelayanan dan penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Kemudian ada kesehatan ibu dan anak. Kemudian untuk anak-anak sekolah, siswa SMP, SMA, kita punya namanya Bulan Sabit Merah Remaja. Kemudian kita ada pelayanan ambulan. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat, misalnya terkait dengan bagaimana kita membantu masyarakat yang disability. Nah, ini namanya Indonesian Disability Care. Kemudian kita punya grup juga namanya Blood Life Care. Jadi golongan darah ya, donor darah ya. Kita membantu teman-teman atau saudara kita yang saat itu membutuhkan bantuan darah. Kita bisa sharing kepada teman-teman relawan lain, termasuk relawan yang ada di IRB ya, di Relawan Banten. Itu beberapa program yang ada di BSMI, Kak. Ini banyak banget ya, kayaknya kayak apa ya, holistik ya. Holistik di BSMI ini banyak banget gitu, menyeluruh ya. Ya, kalau secara keseluruhan memang kita bisa mensupport dari para relawan yang punya kompetensi ya, Kak. Jadi artinya teman-teman yang punya kompetensi terhadap misalnya pendidikan, kita fokus kepada penyuluhan dan pendidikan, bisa di sisi kesehatan ataupun non kesehatannya gitu, Pak. Oke. Tadi juga sudah ada informasi untuk perekrutan gitu ya, dan memang apa yang masih bertahan sampai sejauh ini hasil seleksi alam lah bisa dibilang seperti itu ya, dan ada pendidikan juga ya, pelatihan juga. Nah, sejauh ini support dari BSMI secara internal untuk pendidikan dan pelatihan ini seperti apa nih buat teman-teman relawan, Pak Bambang? Kepada para relawan kita punya namanya kelas relawan ya. Ini komandonya Mbak Irga nih. Juga ada Ustadz Awal. Beliau nih yang pakar nih, expert nih, Kak. Jadi dalam 1 tahun ini kita diberikan materi baik secara online maupun offline terkait dengan peningkatan kompetensi, misalnya bantuan hidup dasar, bagaimana nanti ada water rescue, kemudian ada teman-teman bisa belajar mengenai pengobatan, bagaimana mengetahui ini obat bagus enggak, ini cocok enggak, itu sudah ada semuanya, Kak. Dari dalam setahun itu sudah ada materinya, Kak. Dan memang ini bisa dibilang programnya terschedule ya selama 1 tahun, termasuk juga untuk tadi peningkatan kapasitas bagi relawan yang ada di BSMI ya, Pak Bambang ya. Iya, betul. Programnya 1 tahun. Jadi teman-teman yang sudah tergabung sekitar saat ini 26 orang mungkin. Benar ya, Mbak Irga ya? Betul, ada 26 orang yang kita bina di kelas relawan. Jadi tiap pekannya itu ada kelas Kanesya gitu. Kecuali kayak misalnya lebaran gitu ya. Mungkin juga dari misalnya dokternya lagi ada schedule yang lain, terus kita pindah ke pekan depannya gitu. Tapi secara umumnya tuh tiap Ahad kita ada jadwal belajar. Oh, setiap Ahad ya. Ini ngomongin lebaran juga nih sebelum masuk ke program Ramadan sebenarnya. Jadi agak loncat-loncat ya, agak random nih ngobrolnya ya. Ada nggak sih relawan-relawan BSMI yang diturunkan di posko-posko mudik kayak begitu, Pak Bambang?
Untuk khusus kita terjun ke posko mudik tidak ada. Tidak ada. Cuma ya? kan kita sudah siapkan teman-teman yang tidak mudik ya. Kita sudah pantau dari secara online teman-teman yang nggak mudik untuk siap sedia ya dalam situasi kondisi apapun. Karena memang kondisi saat ini juga memang rawan bencana. Teman-teman yang sudah masuk daftar teman-teman tidak mudik. Ini sudah Yang bertiga ini ya, seperti yang di studio yang tidak mudik ya? Iya benar banget. Ya, makanya kami datang ke sini ya, karena sudah terdaftar sebagai relawan yang tidak mudik. Tapi punya kampung halaman kan? Kampung halamannya di sini. Oke, kayaknya sih seperti itu akhirnya ya, mau tidak mau ya. Jadi akhirnya inilah orang-orang ataupun teman-teman yang ada di BSMI yang standby nih Pak Bambang ya. Iya, alhamdulillah sudah dikondisikan ya oleh Ketua Tangga Bencana BSMI Provinsi ya, sudah dikondisikan. Baik. Ini salah satu orang yang bisa mudik, yang lain tidak mudik, berarti udah on call nih ya. 24 jam handphone nggak boleh mati gitu nggak sih, Pak Bambang? Kalau 24 jam nggak boleh mati, kasihan lah. Ya, sedini mungkin teman-teman pasti gini ya, Kak Nesa. Teman-teman BSMI itu luar biasa. Saya sangat salut pada saat kita butuh bantuan, itu sebelum dibutuhkan mereka sudah nanya. Oh gitu. Kita mau apa nih? Gitu. Sudah nanya dulu kan. Kita mau ada apa nih? Jadi kalau nggak ada kegiatan, teman-teman malah nanya itu kan. Ini karena mereka berjiwa muda. Saya nggak bilang orang muda semua ya, karena pengecualian ini Kang Pio di depan saya. Mudah banget. Kalau Kak Irga mungkin sama Kak Ala iya gitu ya. Apakah teman-teman di BSMI relawannya ini muda-muda semua, Pak Bambang, atau gimana? Jadi mereka kayak apa ya, inisiatifnya tinggi gitu ya, nggak usah disuruh tapi nanya gitu kan, apa yang dibutuhkan nih, mau apa nih ke depan gitu, atau gimana nih Pak Bambang? Perekrutan kita memang saat ini tidak membatasi usia ya, karena memang bukan suatu suatu basic bahwa usia itu nanti akan menentukan bagaimana kontribusi relawan itu. Sebenarnya relawan yang di atas saya juga ada gitu. Jadi jangan salah gitu, kita tetap bisa berkontribusi. Apapun yang kita punya, skill kita bisa kontribusikan. Misalnya ada Ustadz Kiai yang mungkin usianya di atas 60 tahun, beliau bisa berkontribusi juga Kak, memberikan masukan ruhiyah kepada kita supaya bagaimana kita itu tidak hanya berjalan membantu orang lain, tapi bukan karena Allah gitu, bukan karena Tuhannya gitu. Jadi teman-teman sudah pasti tahu kita bergerak hanya karena Allah, bukan karena siapapun gitu. Gitu Kak. Dan ini memang ada nih ya di BSMI ini ya. Oke. Tapi kalau yang tadi inisiatif ini memang didorong sama relawan-relawan muda atau gimana nih Pak Bambang? Karena kan biasanya anak muda tuh kayak, pengen lari gitu tuh ya. Kayak ketawa-ketawa. Kegiatan ataupun aksi itu pasti tentu ada program ya, ada guidance-nya. Bagaimana kita melakukan program, sudah ada runutannya. Kalau teman melaksanakan kegiatan ini, stepnya begini. Jadi jangan sampai kita melakukan kegiatan tanpa ada aturan gitu. Dan kita memang kan karena sudah masuk Des Relawan Banten ya, kita selalu berkoordinasi teman-teman relawan yang luar biasa. Dan secara usia BSMI masih muda dan perlu bimbingan teman-teman yang ada di RP yang sudah lebih senior ini Kak. Oh baik Pak Bambang, terima kasih banyak ini sudah bisa terhubung lewat telepon meskipun memang secara raga, secara wujud tidak bisa hadir di studio ya, tapi informasinya sudah bisa tersampaikan dengan cukup baik, sinyal juga alhamdulillah baik sore hari ini ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Bambang. Selamat Idul Fitri duluan kalian diucapinnya, takut nanti nggak bisa mengucapkan. Terima kasih, saya tutup line teleponnya, nanti saya ngobrol lagi dengan teman-teman ya Pak Bambang. Terima kasih banyak. Ya. Ya. Pak Blair Batin juga. Oke, Pak Bambang ini Mas Sekjen dari BSMI Provinsi Banten. Ini tadi udah banyak bercerita, bahkan katanya sih relawan ini justru yang nanya gitu ya, ini mau apa lagi nih, terus juga punya time schedule yang memang sudah tersusun dengan baik selama 1 tahun ya programnya ya Kang Pio dan Kak Irga untuk pembinaan ya. Oke. Nah ini kalau misalkan boleh tahu nggak sih selama 1 tahun itu
semua yang ada di divisi ini akan diberikan pelatihannya ke teman-teman relawan kayak tadi DU, dapur umum, terus juga mungkin kayak dukungan psikologis, ada yang lainnya banyak banget nih. Apakah ini akan semuanya diberikan kepada relawan dengan waktu tadi 1 tahun atau gimana Kak Irga? Iya, ini pertanyaan bagus banget. Jadi kita itu ada 12 mata diklat, begitu ya. Ada 12 mata diklat, ada 6 mata diklat yang memang wajib, ada 6 mata diklat yang itu jadi mata diklat pilihan gitu. Jadi kalau di kampus kan ada mata kuliah pilihan ya. Gitu. Yang wajib tuh misalnya apa? Misalnya mata diklat kepemimpinan dan keorganisasian, kemudian juga pengetahuan dasar-dasar penyakit gitu. Kemudian tentang obat-obatan. Ada yang memang itu wajib menjadi template skill yang mesti dimiliki oleh relawan Bulan Sabit Merah Indonesia gitu. Tapi juga ada yang peminatan, misalnya desain dan grafis, dukungan psikososial juga peminatan. Gitu. Jadi kita tetap adalah diferensiasi orang, setiap orang kan beda-beda nih, keahliannya beda-beda. Jadi kita tetap kasih ruang berbeda lah buat relawan gitu. Jadi ada skill kita yang sama, ada skill-skill khusus yang berbeda. Oke. Dan ini semua memang sudah terplot dengan baik selama program 1 tahun ya. Betul, kita bikin 1 tahun. Oke. Yang bertanggung jawab adalah Kak Irga. Ya, koordinatornya ada Ustadz Awaludin Saputra dari BSMI Kabupaten Tangerang. Baik, nah ngomongin program yang sudah tersusun selama 1 tahun ya, ini kita nggak bisa dalam artian sebenarnya program ini akan berjalan dengan baik manakala ada dukungan hal-hal lain. Jadi kita bilang adalah budgeting. Masuk nih fundraising nih. Ini soalnya ada orang fundraising ini di depan gitu kan. Iya. Gimana ini Kang Pio? Karena kan kita tahu lah ya, kita nggak bisa naif bahwa program ini akan berjalan dengan baik manakala memang tadi saya bilang ada dukungan anggaran gitu dengan baik. Gimana nih Departemen Fundraising nih? Baik, saya coba sampaikan sedikit terlewat tadi di awal ya terkait dengan cikal bakal. Ini dimulai di tahun 2006 yang lalu, dideklarasikanlah BSMI Kabupaten Serang. Jadi anak tertua atau anak pertamanya di Banten BSMI itu adalah Kabupaten Serang. Iya, sesuai lah ya karena Kabupaten Serang kan memang lebih tua ya. Oke. Nah, itu langsung dilantik oleh Bupati waktu itu Bapak Haji Taufik Nuriman. Jadi beliau yang mengesahkan keberadaan secara legalitas BSMI Kabupaten Serang. Disusul setelahnya kabupaten kota lainnya. Baik, memang untuk agenda-agenda yang sudah terschedule-kan. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan kondisi pandemi ya. Kita sudah mengagendakan selama 1 tahun itu di luar pendidikan yang tadi Kak Irga sampaikan. Tetapi karena memang kondisi ini, apa yang sudah direncanakan itu semua bisa dibilang batal semua sih enggak. Tetapi memang ada program-program mana yang harus dieliminir gitu kan, karena kondisi dimana kalau memang event ini adalah menimbulkan kerumunan. Contoh kayak di Klatsar juga kan beberapa kali kita mau adakan, di 2019 itu terpending, di 2020 pun terpending. Kemudian yang terakhir di Klatsar 6 itu dilaksanakan secara online dan offline. Itu kali pertama kita ada di Klatsar online gitu. Tapi ternyata seru. Oke. Dan memang itu sebenarnya tuh menyiasati ya, karena 2 kali juga pending nggak mungkin juga gitu kan teman-teman relawan. Kalau kita pasrah sama keadaan, ini nggak di Klatsar betul. Akhirnya memang tadi ada yang online dan ada yang offline. Sedangkan kebutuhan relawan itu kan terus meningkat ya. Nah, agenda-agenda yang sudah direncanakan memang tidak terlepas dari peran dari Departemen Fundraising. Ini bicara dana nih ya, sensitif sebetulnya. Betul. Nah, memang ada beberapa sumber dana yang bisa dikumpulkan, diantaranya dari iuran dari relawan sendiri. Jadi memang kami di sini bukan kita terima uang, tapi kadang kita juga ngeluarin uang ya buat menghidupi organisasi. Karena apa? Karena memang kita sudah kecintaan kita kepada BSMI itu sendiri sebagai bentuk kalau kita sebut sebagai bagian dari ibadah untuk kita secara pribadi. Kemudian dari dana-dana donasi-donasi yang tidak terikat secara rutin ataupun tidak dengan komitmen
Atau kalau memang momentum insidentif misalkan kayak pelatihan, pelatihan misalkan kita butuh anggaran di mana kalau memang dana dari Pak Bendahara ini tidak mengcover, maka dilakukan penghimpunan pendaftaran ya, ada biaya pendaftaran. Kemudian kita juga sebar proposal dan alhamdulillahnya di BSMI sendiri banyak dokter-dokter, kemudian perawat dan relawan-relawan lain yang nggak bisa tutup mata melihat bahwa kebutuhan ini memerlukan anggaran yang besar, maka ya udah kita sodorin aja tuh gitu kan ke para dokter, ya alhamdulillah gitu kan terkumpul. Malah di beberapa kegiatan anggaran itu melebihi gitu kan, surplus kita di sana, sehingga nanti anggaran itu bisa digunakan untuk yang lainnya. Yang lain ya. Karena memang kami di BSMI ini kan bukan lembaga penghimpun dana ya, dimana kalau untuk teman-teman relawan atau lembaga yang lain dia harus mengumpulkan dana untuk jangka waktu tertentu. Kalau di kami memang sebisa mungkin tidak menyimpan dana. Jadi memang ketika ada kegiatan ya kita turun. Kemudian kalau misalkan ada penggalangan terakhir nih Palestina ya, teman-teman dari DPN juga dari Dewan Pengurus Nasional itu sudah menginstruksikan untuk diperbolehkan untuk penggalangan dana ke Palestina ya. Termasuk juga jauh sebelum itu juga kita galang dana secara sesuai dengan kebutuhan saja sih. Gitu. Jadi memang tadi tidak menghimpun dana, tapi pada saat sebenarnya bukan event, tapi memang kejadian itu dan itu memang dilakukan gitu ya, fundraising seperti itu. Tapi sejauh ini juga justru malah tadi Kang Piu bilang teman-teman relawan juga mengeluarkan, tapi itu adalah sebagai ibadah gitu ya. Untuk membesarkan juga BSMI juga ya. Ini menarik nih. Kita belum masuk ke Ramadan ini yang ngomong-ngomong. Tapi nanti deh ya, kita akan ngobrol seputar program Ramadan selepas pariwara berikut ini. 98,1 Harmony FM, The Family Radio Station. Masih di bincang spesial di programnya Kongko Ramadan ya, di 29 Ramadan 1443 Hijriah. Masih ada teman-teman dari BSMI Provinsi Banten. Tadi juga sudah banyak banget berbagi informasi ya, hal menarik lainnya juga. Tapi kita belum masuk nih kegiatan Ramadan dan waktunya tuh kayaknya masih kurang ya. Masih kurang ini. Ternyata ngebahas internal ataupun lembaganya BSMI aja tuh banyak banget gitu muatannya gitu ya. Dan kita belum masuk ke giat Ramadan. Nah tadi saya sempat lihat juga ada e-flyer, ada program-programnya Ramadan yang dilakukan sama teman-teman BSMI. Ada bayam belanja bersama anak yatim. Nah ini siapa nih yang akan menjelaskan? Kak Ala mungkin ya, silakan. Ya boleh. Oke, langsung aja ya. Kebetulan kami bertiga juga domisilinya dari BSMI Cilegon, dan kami bertiga sama-sama berkontribusi di acara itu. Di BSMI Cilegon sendiri kemarin melaksanakan beberapa kegiatan. Yang pertama itu kan ada kado lebaran untuk perempuan pejuang keluarga, itu sebanyak 30 paket. Kemudian ada kado lebaran untuk pahlawan kebersihan, itu sebanyak 150 paket kado lebaran, apresiasi kado lebaran. Kemudian untuk para penjaga jalan lintasan kereta api. Sampai ya, kepikiran gitu ya, penjaga lintasan kereta api ya. Itu yang tadi kita bilang explore, explore kegiatan. Dan yang terakhir tuh ada belanja bersama anak yatim dan duafa ya. Dan ini di hari terakhir dari hari Minggu, di Minggu kemarin baru aja kami melaksanakan kegiatan itu. Dan kami ngejemput anak-anaknya itu dari Yayasan Al-Kahfi Cilegon, sebanyak 21 anak. Kami bawa mereka ke Ramayana Cilegon untuk belanja perlengkapan lebaran. Itu asik banget. 21 anak ya? 21 anak. 21 umur berapa? Umur 8 sampai 12 tahun. 8 sampai 12 tahun. Iya, benar banget. Dan kami para kakak-kakak pendamping dari teman-teman BSMI, kami juga berkolaborasi dengan pengurus cabang Ikatan Apoteker Indonesia. Di situ kami mendampingi tiap anaknya. Jadi satu anak itu satu kakak pendamping. Satu kaping. Iya, satu kakak pendamping. Dan kami diberi waktu sebanyak 1,5 jam ya. 1,5 jam untuk belanja. 1,5 jam untuk belanja. Iya, ini kayak acara apa ya? Iya, reality show. Ayo belanja. Iya, itu 90 menit. Gitu ya. Bener banget. Dan itu juga jadi pengalaman yang sangat besar ya buat Ala sebagai
remaja yang masih muda nih kan, yang masih dewasa awal Remaja nih. akhir ya. Iya, Bukan saya ngomong ya. Ya. Oke, dan oke. di situ ternyata Allah sadar bahwa ngejaga anak-anak tuh susah banget ya, buat milihin baju itu susah banget ya. Dan di situ juga kami menanamkan nilai kepada anak-anak untuk berani mereka, untuk berani, untuk bersimpati, untuk apa lagi ya kayak. Jadi ada beberapa nilai yang kita tanamkan gitu Kak. Jadi namanya kita singkatnya sinergi. Iya. Gitu. Sinergi. Jadi kita pengen mereka tuh belajar untuk santun, kemudian juga berani. Karena kan di sana kan banyak, nggak usah anak yatim deh, anak-anak kita deh secara umum gitu ya. Belanja mandiri tuh jarang loh. Iya. Karena kan biasanya ditemani sama orang tua, ditemenin orang tua, dipilihin orang tua, Betul, yang bayar betul. ke kasir juga orang tua, yang sibuk nanya-nanya ke pelayan toko atau ke SPG-nya juga orang tua. Mbak, ada ukuran yang segini nggak? Ada yang ukuran segini nggak? Itu kan orang tua semua gitu. Betul. Jadi kita pengen ini bukan belanja malah ngajarin materialis gitu, tapi mengajarkan nilai-nilai yang tadi gitu. Santun, berani, ada empatinya juga, ada kejujuran. Kejujurannya apa? Habis berapa? Kita kemarin budgetnya 300.000 per anak. per anak. Iya. Oke. Jadi yang megang uang kapingnya, kakak pendampingnya. Baik. Kemudian diberitahu tuh ke anak-anak, budgetnya segini ya, gitu. Yuk kita cari bareng-bareng. Tapi memang barang-barang yang utamanya adalah Pakaian. Oke. Untuk lebaran, pakaian lebaran, sendal atau sepatu gitu. Iya, Kalau ada benar. lebih boleh buat yang lain juga ya. Iya, boleh buat yang lain juga. Oke. Nah kemarin Kala tuh ada cerita tuh tentang anak yang didampingi ya Kala ya. Iya benar, namanya itu Nurapida. Nah jadi Nurapida ini sebelum kami belanja, aku tanya dulu, kamu puasa nggak hari ini? Terus dia bilang, puasa, semangat banget tuh dia ngomong. Umur "Aku berapa puasa." itu Nurapida? Umur 8 tahun. 8 tahun. Waktu SD. Oke. Terus aku tanya, kamu sahur pakai apa hari ini? Aku nggak sahur, soalnya nggak ada makan. Aku langsung, oh nggak ada makanan, kayak gitu kan. Oh gitu, tapi kamu tetap puasa ya? Iya, senang tuh. Terus habis itu ya udah, kami belanja. Terus dia milih karena Nurapida ini udah punya list nih apa aja yang mau dibeli. Terus setelah dia udah milih baju, sendalnya, terus dia pergi ke supermarket, ke tempat belanja makanan gitu. Karena dia ingat buat buat keluarganya, perlengkapan rumah tangganya gitu. Terus Kak boleh belanja makanan nggak? Oh iya boleh. Ya udah boleh tuh. Terus dia beliin bubur buat adiknya, terus dia beliin sabun cuci piring buat mamanya, terus beliin makanan instan buat sahur katanya. Terus aku jadi belajar ya bahwa ternyata anak sekecil Nurapida ini 8 tahun 8 tahun gitu, dia udah mikirin untuk kebutuhan keluarganya gitu. Jadi di situ juga aku jadi banyak belajar ya dari Nurapida. Terus selesai itu Nurapida seneng banget bawa belanjanya. Bahkan kalau seandainya dibandingin ya, itu lebih banyak kan untuk perlengkapan keluarganya dibandingkan buat kebutuhan dia lebaran gitu ya. Oke. Ya sih, kayak berarti gitu, dapat tuh sebenarnya tujuan teman-teman BSMI tadi ya, sinergi itu ya. Tadi ada terakhir yang belum G-nya tuh apa? Giat belajar. Karena kita nggak mau tuh bantuin mereka bantuin secara cuma-cuma ngitung gitu ya, tapi mengajak mereka juga untuk bisa berhitung supaya mereka sadar bahwa hal-hal yang dipelajari di sekolah itu ada loh aplikasinya di kehidupan sehari-hari gitu. Belajar matematik tuh ya untuk seperti ini gitu. Oke, 300.000 udah dibelanjain 170, sisanya berapa? Hal-hal kayak gitu tetap kita stimulus ya. Iya. Jadi memang pembelajarannya langsung aplikatif di dunia nyata gitu ya. Jadi abis belanja tuh ada wrap up-nya gitu. Tadi apa sih yang kalian rasakan? Apa yang kalian pelajari? Udah belanja apa aja gitu. Terus sinergi tadi kita tanamkan juga di sana. Ceritanya Kak Ala touching heart ya. Anak 8 tahun udah kepikiran maksudnya beliin ini buat ibu, buat di rumah, buat makan ini. Ya, jadi karena kebutuhan dia malah mungkin lebih sedikit dibelanjain dan mementingkan kebutuhan keluarganya gitu ya. Wah ini nangis tuh ya. Nah kalau ke Kang Pio ini kan ini program-program hasil asesmen teman-teman relawan, dan ini program baru ya Kak Irga ya? Program baru dan kelihatannya memang
untuk Bayam ini belanja Bersama anak yatim, kayak emang BSMI Cilegon yang menginisiasi ya untuk di sini ya. Sebenarnya udah ada ya di beberapa kota yang lain. Makanya kita kan exploring kegiatan, exploring ide. Kadang-kadang tuh bisa loh ngopi dari hal yang sudah ada, kemudian kita buat yang yang lebih adaptif di sini atau yang lebih menarik lagi, kita explore lagi seperti apa gitu. Atau kita juga meng-create kegiatan-kegiatan yang baru juga bisa. Jadi kalau di BSMI mengharapkan keuntungan materi gitu ya, gabung BSMI yang mengharap keuntungan materi enggak ada. Tapi kalau mengharap pengembangan diri, kebahagiaan, persaudaraan, di sini tempatnya. Oke, baik. Thank you nih Kak Ala udah cerita ya. Ceritanya ini bener-bener jadi kayak ya tadi sinergi itu akhirnya emang beneran terwujud gitu ya. Kelihat banget, dapet banget goalsnya teman-teman BSMI saat ketemu tadi Nurafida ini ya. Oke, ke Kang Pio nih, Kang Pio sekaligus juga mungkin nanti closing statement. Kalau tadi kan emang program-program ini kan emang butuh budget, secara Kang Pio juga di Departemen Fundraising. Tadi juga sudah ada informasi, bahkan emang harus keluar kocek sendiri gitu kan. Tapi teman-teman di BSMI ini memang lillahi ta'ala ya. Dan tadi nggak usah nyari, tadi Kak Irga bilang kalau materi nggak ada, tapi apa mungkin kepuasan batin gitu ya. Dan ini emang nggak bisa dinilai sama rupiah gitu ya, Kang Pio ya. Oke, Kang Pio, ini program-program dari teman-teman yang berjalan di tahun ini akankah nanti akan menjadi program lanjutan di tahun berikutnya? Karena memang terkait dengan fundraising ini nantinya ya. Kak, jadi gini, event ini sebetulnya sudah kami laksanakan dari tahun kemarin. Ini kerjasama dengan beberapa instansi yang tadi di awal kita sudah sampaikan, bahwa program-program kegiatan BSMI ini kita tidak bisa, ya ibarat kata gini, kalau mau dapat sesuatu yang baik jangan sendirian lah gitu kan. Ayo kita bagi-bagi bareng-bareng. Dan alhamdulillah kemarin di rangkaian kegiatan, karena memang saya domisili di Cilegon meskipun di kepengurusan Provinsi Banten, tetapi saya support di teman-teman di Cilegon. Kemarin terlaksana 4 kegiatan yang tadi sudah disampaikan, dan alhamdulillah itu support juga dari beberapa lembaga sinergi yang kita ajak. Yang pertama boleh saya sebutkan Kak ya. Yang pertama itu dari Ikatan Apoteker Indonesia cabang Kota Cilegon, kemudian BSMI Kota Cilegon juga, dan komunitas sobat kita Sobat Duafa, kemudian LAS Kesma, Yayasan Kesejahteraan Madani, kemudian ada juga dari Klinik Anggrek, serta dari PT Bukit Baja Inspeksi, dan terakhir dari PT Inko Utama Tenis Teknik. Terima kasih kepada para semua pihak yang sudah mensupport kegiatan kemarin. Dan insya Allah untuk kegiatan tahun depan kita akan coba create lagi dengan hal-hal yang baru. Nah distribusi paket atau kado lebaran kepada penjaga perlintasan kereta api, rel kereta api ini sebetulnya jadi ceritanya di tahun kemarin kita masih ada beberapa paket yang belum terdistribusi untuk para petugas kebersihan yang ada di Kota Cilegon, mulai dari PCI sampai ke Pulau Merak. Kak, ini tinggal tinggal 2 apa 3 gitu, saya lupa persisnya. Ini buat siapa ya? Nah, pas ngobrol itu memang kita di depan pos penjagaan rel kereta api. Kita kasih ke situ aja yuk gitu kan. Jadi itu nggak terpikirkan tuh awalnya. Oke, kita mampir ke sana. Nah, setelah kita sampaikan, kita sekalian explore juga nih, cari tahu di petugas yang jaga di perlintasan ini ada berapa orang sih, ada berapa pos sih. Kemudian dikasih tahu ada sekian Pak. Oh iya, oke. Ada 4 ya. Itu satu pos 4 orang. Tapi di sepanjang Cilegon itu sebelum ada perlintasan 4 yang baru itu kan ada 8 ya. Kemudian ada tambahan 4 baru kan programnya Pak Wali Kota. Nah, kemudian ini kita bahas oleh teman-teman relawan. Oke, kita coba clearkan, karena memang ada request juga dari teman-teman, dari para petugas penjaga perlintasan kereta api, kita dong dibantu juga gitu kan, karena kita tahu kebanyakan mereka adalah tenaga harian lepas ya, atau honorer di Kota Cilegon, yang mereka juga berkeluh kesah, Pak, gaji kami sekian gitu kan, kita juga butuh bantuan dong gitu kan, meskipun baju kami bagus tapi ya gitulah. Kalau mendengar ceritanya Kak Irga ya cukup sedih. Tetapi akhirnya tahun ini kita coba agendakan mereka menjadi sasaran kegiatan. Dan insya Allah untuk tahun depan sinergi program ini akan kita terus galakan sampai kapan? Sampai kita apa Irga? Sampai kita bosan? Enggak juga ya. Sampai benar-benar ya terus lah gitu, kita berharap untuk jangka panjang gitu kan, untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya sustainable lah program-programnya. Kayak
seperti kado lebaran untuk pahlawan kebersihan kan juga sebenarnya udah kelanjutan dari tahun sebelumnya ya. Ini juga ada yang perempuan pejuang keluarga itu juga udah ya, menarik kali ya kita ya. Dan memang ini program-program yang artinya berkelanjutan karena memang animonya juga bagus, responnya juga bagus. Benar, ya. dan hasil asesmennya memang mereka membutuhkan. Oke, baik. Terima kasih banyak ini teman-teman BSMI sudah banyak memberikan inspirasi Ramadan di penutup Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita ketemu lagi dengan sesuatu yang kalau memungkinkan nanti kita bisa ajak ngobrol penerima manfaatnya nih, gitu ya. Seru banget kan kayak tadi Nur Rafida, aduh touching heart banget gitu. Oke, sebelum kita closing mungkin Kang Piu, Kak Ala dan juga Kak Irga ada closing statement secara singkat, silakan. Baik, terima kasih pada Harmonas, teman-teman relawan dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu khususnya BSMI Provinsi Banten dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang sudah kami agendakan, dan alhamdulillah itu sudah terlaksana. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu pihak-pihak yang sudah berkontribusi karena banyak banget. Kemudian jika untuk Harmonas ingin bergabung menjadi relawan Bulan Sabit Merah Indonesia dengan apapun latar belakangnya, bisa langsung menghubungi di WA 081 9797 1846 di 081 9797 1846, atau bisa colek tuh dilihat di akun Facebook kami atau di IG kami, Instagram, BSMI Banten atau BSMI Kota Cilegon lainnya, kota-kota lainnya, kabupaten lainnya. Kemudian jika teman-teman pengen berdonasi juga, kami menghimpun sebagai dari fundraising kami bisa disalurkan melalui rekening BSMI di nomor rekening 23 2018 2018 Bank Syariah Indonesia atas nama BSMI Peduli, atau di rekeningnya 23 2018 lebih gampang 23 2018 Okay. Kemudian terakhir sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang sudah mensupport kegiatan ini, dan termasuk juga teman-teman relawan ya, karena tanpa relawan BSMI maka kegiatan yang sudah diagendakan oleh pengurus nggak akan berjalan juga. Betul. Oke, benar. Jangan lupa juga nih secara internal juga harus diberikan apresiasi atau diucapkan terima kasih. Kak Ala, silakan closing statementnya secara singkat. Oke, untuk orang-orang baik di luar sana, semangat terus untuk berbuat kebaikan, jangan menyerah, dan pokoknya terus berbuat baik deh. Baik, Kak Irga silakan. Baik, kehidupan yang berbahagia itu perlu kita usahakan ya Kanisha ya. Betul. Dan banyak ragam caranya tuh, bisa dengan berolahraga, kemudian bersilaturahmi, beribadah, pengembangan diri, belajar hal baru, kemudian menolong orang. Nah, hal-hal itu perlu diusahakan gitu. Jadi sebenarnya bergabung bersama BSMI itu ya keuntungannya ya mengupgrade kebahagiaan kita juga gitu. Jadi buat teman-teman yang rasanya kok hidup galau banget karena terlalu fokus sama penderitaan diri sendiri kali ya. Jadi maksudnya coba kita bisa melihat kehidupan ini lebih lebih luas lagi gitu. Coba kita bantu orang gitu. Bantu orang tuh ternyata nggak cuma ngebantu orang doang loh. Kita juga jadi belajar ya Kak Ala ya. Kita jadi berkembang dan belajar hal baru begitu. Jadi ini ajakan, yuk gabung bersama Bulan Sabit Merah Indonesia, bisa melalui kalau belum di Klatsar ya ada yang namanya Sahabat BSMI gitu. Jadi bisa gabung jadi Sahabat BSMI biar kerasa dulu nih vibes-nya BSMI itu seperti apa sih gitu, apa sih kegiatan-kegiatannya. Barangkali kemudian kok kayaknya seru atau kayaknya saya cocok deh gitu. Nanti bisa gabung lewat di Klatsar. Begitu. Baik. Terima kasih banyak ini Kang Piu, Kak Irga sama Kak Ala juga ya sekali lagi yang sudah
banyak menyampaikan informasi dan juga menginspirasi ya. Sekali lagi di penutup Ramadan 2022. Sehat-sehat buat kalian semua. Insya Allah mudah-mudahan nanti tahun depan di Ramadan tahun depan kita ketemu lagi ya dengan program-program yang hebat, dan juga saya mungkin insya Allah kalau ketemu lagi pengen ketemu sama penerima manfaatnya gitu, biar kita langsung gimana rasanya wah gitu kan. Dengar cerita Kak Al aja saya udah kayak gimana gitu ya. Gabung BSMI. Tetap promosi ya, jangan lupa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Sekaligus juga saya pamit. Terima kasih untuk Anda Harmoners yang sudah menyimak obrolan kami sore hari ini. Saya pamit. Selamat